wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Sudah sarapan? Kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing sesuai kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Almira, Arfan, Ataya, Aura, Nadir, Ain, Diva, Indah. Kemarin kita mempelajari tentang pembentukan pemerintahan Indonesia. Nah, yang kata ibu bilang, Nica ya, organisasi Belanda, organisasi militer Belanda itu beneran datang sama sekutu. Apa coba yang harus kita lakukan kalau saat itu? Apa? Merdeka. Terus? Iya, terus apa lagi? Kalau misalnya kekuasaan kita akan diambil lagi, kita harus gimana? Kita harus mempertahankannya. Nah, sekarang ibu gak akan ngejelasin materi terlebih dahulu, tapi kalian akan mencari. Nanti ibu kaji di akhir. Jadi kita bareng-bareng belajar. Nah, ibu di sini udah ada media komik semi majalah. Kalian nanti akan ibu bagi ke dalam 4 kelompok. Itu aja ada ya. Biar adil gitu ya. Oke, kita berhitung dari sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil jawaban kami tentang perlucutan senjata. Yang nomor 1 senjata yang mempelopori gerakan perlucutan senjata siapa yang mempelopori gerakan perlucutan senjata terhadap Jepang? Jawabannya para pemuda. Nomor 2, mengapa perlucutan senjata sangat penting bagi Indonesia saat itu? Karena Indonesia tidak pernah mampu mempertahankan kemerdekaan dari luar, terutama dari sekutu dan Belanda yang berusaha kembali berkuasa. Yang terakhir, sebutkan contoh daerah yang melakukan perlucutan senjata dan apa saja yang berhasil direbut. Di Surabaya, yang berhasil direbutnya gudang museum, markas pertahanan, serta pangkalan angkatan laut di ujung, dan pabrik yang sebelumnya dikelola Jepang. Sekian itu dari kelompok kami, mohon maaf dan salah kata tingkat aku. Banyak kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, yaitu dari materi komite fantastik. Sebelum itu saya akan introduksi dengan rekan saya. Ika Putri. Langsung saja kantor dari pertama. Pertanyaan pertama, apa itu komite fantastik dan kapan dibentuknya komite fantastik ini? Dibentuknya pada 2 September 1945 oleh Adam Malik dan Sukarni. Lalu komite ini bermarkas di Jalan Menteng 31 Jakarta. Komite aktif yang menghimpun berbagai organisasi seperti Angkatan Pemuda Indonesia atau API, Barisan Rakyat Indonesia atau BARA, dan Barisan Buruh Indonesia atau BBI. Yang kedua, jelaskan peran dan tindakan nyata yang dilakukan komite aksi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melucuti senjata karena sedang di Jepang, merebut paksa oleh pasar yang masih ada di Jepang. Salah satu gerakan yang terkenal yaitu mempelopori rangka raksasa di lapangan Ikada pada 1945. Dijelaskan makna dan tujuan dikeluarkannya manifesto suara rakyat nomor 1 mulai Indonesia. Gerakan ini semakin jelas caranya ketika pada 2 September 1945 komite aksi membangun manifesto suara rakyat nomor 1. Tujuannya adalah dukungan terhadap proklamasi tidak hanya berupa semangat, tetapi sudah berkembang menjadi gerakan politik yang terorganisir. Sekian presentasi dari kami berdua dan konservasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemerintah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jawabannya yaitu Koalisi tidak memakan pernyataan pertama berikut dapat seperti mengalir yang bersiap kerajaan negara daerah di bawah negara Indonesia. Kedua, sebagai kepala daerah disepakati Koalisi Buana Sembilan memegang pemerintahan wilayah Kesultanan Jogja. Perikanan ketiga, Kesultanan Jogja tanpa mempunyai hubungan langsung dengan pemerintah pusat di Indonesia dan Kesultanan Jakarta dengan menjawab Indonesia. Yang kedua, jelaskan kedudukan Yogyakarta sebagai daerah istimewa dalam Republik Indonesia berdasarkan pernyataan tersebut. Yogyakarta diakui sebagai daerah istimewa karena dapat berbentuk kerajaan tetapi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dipimpin oleh Sultan sebagai kepala daerah serta memiliki hubungan langsung dari tanggung jawab kepada pemerintah pusat. Yang ketiga, mengapa disebut strategis keputusan Hamengkubuwono ke-9? Alasan keputusan Hamengkubuwono ke-9 disebut strategis karena Yogyakarta memberi dukungan politik, menyediakan wilayah yang aman dan stabil serta berperan penting saat berkuasa Republik. Itu gini ya, di sana. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang rapat Ikada. Pertanyaan pertama, kapan dan di mana rapat Ikada dilaksanakan? Di lapangan Ikada Jakarta pada 19 September 1945. Nomor 2, kapan juga pertama dilaksanakannya rapat pelaksanaan selesai di lapangan Ikada. Para pemimpin RI dapat berbicara di hadapan rakyat sehingga semangat kemerdekaan terbertahan di hati rakyat. Menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaan karena perjuangannya sendiri bersama dengan kemerdekaan Jepang. Yang ketiga, apa saja inti pidato Soekarno saat rapat Ikada? Menegaskan bahwa bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah RI, menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan pemerintah dengan disiplin, dan memerintahkan rakyat membuatkan diri agar untuk menghindari kekerasan dalam. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut penguatan dari biar kalian paham sejarahnya secara kronologis dan
runtut gitu ya. Sekarang kita akan menjelaskan atau memasuki materi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi seperti yang Ibu bilang, NICA ya, Belanda, organisasi militer Belanda itu NICA yang adalah Indian Civil Administration bersama sekutu datang lagi ke Indonesia, dan pemerintah Indonesia atau rakyat Indonesia pada saat itu tentu harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai yang pertama, kalian itu mampu memahami bentuk-bentuk dukungan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kalian sudah baca di awal tadi, ada Rapat Ikada, Komite Pan Aktif, kemudian dukungan Jakarta, dukungan Presidenan dan lainnya. Kemudian Ibu juga mengharapkan kalian itu mampu menjelaskan terbentuknya Komite Pan Aktif atau dukungan daerah, Rapat Ikada, dan perwujudan senjata yang awal secara lisan maupun tulisan. Tadi ya udah di LKPD kalian sudah menulis dan mempresentasikannya. Nah, Komite Pan Aktif. Jadi komite ini adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh para pemuda seperti Soekarni, kemudian ada Malik, dan dibentuk pada tanggal 2 September 1945. Dan organisasi ini menghimpun organisasi-organisasi rakyat lainnya seperti Angkatan Pemuda Indonesia, Indonesia. Nah, dukungan ini tentu harus semakin kuat, dan komite ini mengeluarkan manifesto Suara Rakyat nomor 1. Kalian bisa buka di komik seni majalah itu ada komite aksi mengeluarkan manifesto Suara Rakyat nomor 1 yang berisi dukungan terhadap Republik Indonesia. Kemudian tugasnya komite Pan Aktif ini adalah melucuti senjatanya para sergana Jepang dan merebut paksa kantor-kantor milik Jepang. Karena kan tadi takut gitu ya, kita tuh takut akan Jepang itu menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu dan kita akan dijajah lagi oleh dukungan presidenan. Ada yang tahu presiden itu apa? Presiden, coba. Presiden itu kalau sekarang itu gubernur. Ya, gubernur. Jadi yang kedua ya, gubernur setiap daerah pada saat itu disebutnya presiden yang membantu para kontrolir Belanda pada saat penjajahan Belanda. Nah, gubernur-gubernur ini yang terutama di Pulau Jawa itu memberikan dukungan kepada pemerintah Republik Indonesia dengan cara itu tadi itu mengambil paksa kantor-kantor Jepang dan merumahkan pegawai Jepang. Jadi dipulangkan pegawai Jepang itu. Dukungan Yogyakarta, pernyataan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Coba baca oleh Reva. Pernyataan yang pertama coba baca. Yang kencang. Yogyakarta, Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Jadi yang dimaksud di situ adalah karena kan Yogyakarta itu adalah daerah istimewa yang memang dari dulu gitu ya. Itu tuh seperti negara sendiri, ya, seperti mempunyai pemerintahan sendiri. Mereka itu bagian dari Indonesia memang, tapi mereka juga mempunyai pemerintahan sendiri. Nah, dengan adanya kemerdekaan Indonesia dan kita harus mempertahankan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu menyatakan gitu ya dukungan penuh bahwa Yogyakarta itu gak boleh ada kekuasaan sekutu Jepang lagi, karena yang Yogyakarta juga bagian dari Indonesia yang sudah merdeka. Rapat di lapangan Ikada, singkatan dari apa coba? Ikatan Atletik Jakarta. Nah, lapangan Ikada ini ada yang tahu sekarang dari fungsikan menjadi apa? Betul, Monas. Ya, Monas. Nah, Monas. Nah, rapat di lapangan Ikada dilaksanakan pada tanggal 19 September 1945 di lapangan Ikada, Ikatan Atletik Jakarta, oleh para pemuda nih. Rapat Ikada juga dipelopori oleh Komite Pan Aktif, ya. Itu tuh, dan Komite Pan Aktif itu bermarkas di Menteng 31 Jakarta. Yang sekarang itu gedungnya itu menjadi museum Juang gitu pokoknya di Jakarta. Nah, kenapa sih rapat ini diadakan gitu? Ada yang tahu nggak? Itu merupakan bentuk ya betul. Jadi karena Jepang itu kan menunggu nih status quo dari sekutu datang. Nah, Jepang ini akan menyerahkan kekuasaan Indonesia kepada sekutu. Kita itu takut gitu ya, takut penjajahan terjadi lagi gitu. Nah, makanya rapat besar itu terjadi di lapangan Ikada yang dipelopori oleh para pemuda. Nah, tujuannya adalah baca dong ya. Bukan kepada dunia orang Indonesia yang terakhir kemerdekaan karena perjuangan sendiri atas kemerdekaan Jepang. Jadi yang dimaksud di sini adalah biar Indonesia itu ya bertahan, menunjukkan kepada dunia ya bahwa kita itu kuat gitu ya, dan gak mau lagi ada penjajahan di Indonesia, ya gak mau kalah dengan cara pemerintah itu berbicara langsung di hadapan rakyat biar menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia yang sudah dibentuk pada saat sidang PPKI itu kuat, pemerintahannya kuat, dibentuk dengan strategis gitu ya, menunjukkan kita gak akan bisa dijajah lagi. Langkah tersebut semakin tegang karena memang banyak banget masanya itu banyak banget sampai beribu-ribu. Nah, semakin tegang ketika kan itu tuh karena kayak gosip-gosip
gitu gini kayak ya ada di sini ada kumpulan nih, ada kumpulan. Nah, pada datang terus Jepang yang memang masih ada di Indonesia ya, militer Jepang, tentara Jepang itu kedengar Indonesia lagi ada rapat, lagi ada perkumpulan rapat gitu buat menolak untuk Jepang atau sekutu berkuasa. Tentara Jepang ke situ ke lapangan Ikada dengan senjata lengkap dikepung masyarakat Indonesia, masa Indonesia pada saat itu dikepung oleh tentara Jepang, dan di situ udah mulai chaos ya, kayak ya masa juga takut karena mereka udah bersenjata lengkap gitu. Nah, kemudian pada pukul 3 sore atau 15.00 Insinyur Soekarno datang sebagai perwakilan pemerintahan, sebagai kepala datang memberikan pidato. Baca Arman. Kita bahas poin pertama. Sekali lagi, Indonesia menegaskan bahwa bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya serta bertekad mempertahankannya. Dengan munculnya Insinyur Soekarno sebagai kepala pemerintahan RI pada saat itu menunjukkan bahwa kepada dunia bahwa pemerintah Indonesia, saya Insinyur Soekarno akan bertekad mempertahankan kemerdekaan. Poin terakhir, pemerintah rakyat membubarkan diri meninggalkan lapangan dengan tenang untuk menghindari pertumpahan darah. Tadi yang Ibu bilang bahwa tentara Jepang udah mengaku, jadi Soekarno takut kalau ada pertumpahan darah di lapangan Ikada. Jadi Soekarno setelah berpidato langsung memerintahkan untuk massa membubarkan diri dengan tenang agar tidak ada pertumpahan darah. Selanjutnya ini yang terakhir, perlucutan senjata. Jadi sebelumnya perlucutan senjata itu akan dilakukan di berbagai daerah, ada Surabaya, Bandar Sumatera, Kalimantan, Palembang dan yang lainnya. Nah, namun ini awal-awal saja. Kenapa sih perlucutan senjata itu dilakukan? Bangunan percetakan ini tidak akan mampu melahirkan kemerdekaan dari luar, terutama dari sekutu dan Belanda yang berusaha kembali berkuasa. Betul. Melakukan perlucutan senjata agar senjata-senjata Jepang itu dapat kita gunakan untuk melawan sekutu. Salah satu yang menonjol terjadi di Surabaya. Mereka itu mengambil alih atau merebut paksa nonton Jepang, kemudian menguasai gudang Mesiu, markas pertahanan, serta pangkalan laut di ujung itu nama daerah. Selain itu berbagai pabrik yang sebelumnya dikelola Jepang juga diambil. Nah ini tujuan utamanya adalah biar senjata-senjata itu tidak jatuh ke tangan sekutu dan sekutu mengambil alih kekuasaan. Cepet tuh, ada waktunya lihat. Aduh.